Ya, kalau harapan saya itu, walaupun harapan ini yang sudah-sudah, orang yang tidak bersalah itu kan gampang tetap divonis karena ini juga sudah menjadi atensi publik. Itu sangat berat sekali kalau seandainya ada vonis bebas. Bagaimana ketika seandainya saya bukakan logika ya? Mau saya jelaskan di sini, tapi agak ekstrim. Tapi jangan ada yang baper ya, nanti kalau ada yang baper saya dipanggil lagi dikasih surat. Saya hanya menyampaikan apa adanya di sini. Mau saya jelaskan, kenapa kok rasanya kayak berat sekali Gus Beki itu bebas. Walaupun tidak sesuai dengan fakta persidangan. Mau nggak saya jelasin? Oke. Yang pertama yang memberatkan adalah ini sudah menjadi atensi publik. Ini sudah menjadi atensi publik. Yang kedua, ini ada kaitan dengan bintang 2. Yang Bapak Jenderal mohon maaf jangan baper ya Pak ya. Saya nggak menyebut nama Anda kok. Ini ada keterkaitan dengan bintang 2. Bagaimana kalau seandainya tiba-tiba berdasarkan fakta hukum memang fakta persidangan Subeki ini tidak salah. Tetapi hakim tiba-tiba vonis tak berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti Subeki bebas. Glotak. Bagaimana nasibnya ini? Pengadilan, jaksa, yang nyidik semuanya. Apalagi bagaimana? Tambah ruwet nggak? Kau pikir nggak kekuatan besar? Sambo itu bintangnya berapa? Besar tidak pengaruhnya? Ini yang kadang-kadang saya tidak utarakan kepada teman-teman. Tapi malam ini saya utarakan. Yang sudah-sudah sangat berat sekali. Sangat berat sekali teman-teman. Hanya menunggu keajaiban. Tapi mudah-mudahan apa yang kita inginkan terwujud. Yes, kita pasrah saja. Kalau memang besok ini tuntutan hari Senin, kita lihat tuntutannya secara logika atau tidak. Kalau memang ada tuntutan, seperti apa ya kita lihat. Kita lihat teman-teman. Bintang-bintang berjatuhan sudah terjadi. Semenjak ramainya Sidikiyah, besoknya sudah bintang-bintang berjatuhan. Kenapa bintang-bintang itu berjatuhan? Kualat, masa matahari mau digulung? Ibarat cerita pewayangan, matahari itu kan Dewa Krishna. Uskuwanen. Ketika matahari mau digulung, ya bintang-bintang berjatuhan, berguguran. Dan ini sudah terjadi. Ya, Pak RW pun sudah diingatkan. Terjadi hakim yang ditangkap OTT, hakim agung kena OTT. Dan Pak RW sudah diingatkan bahwa kasus stadion yang memakan korban ratusan orang, ini sudah sebuah teguran. Ini sudah sebuah teguran. Saya hanya takut ketika teguran-teguran ini Allah berikan jalan sesuatu dengan logika. Tetapi Pak RW ini masih pura-pura nggak paham. Saya takut di Jombang sendiri akan ada sebuah musibah yang sangat luar biasa. Saya merasakan itu. Di Jombang, di Jawa Timur, naudzubillah min dzalik. Saya merasakan itu. Ya, makanya untuk bapak-bapak pemerintah, lembaga institusi ya, yang terkait semuanya, pembersihan. Ya, saya bagian daripada Anda. Saya bagian daripada pemerintah. Saya bagian daripada institusi. Saya mengingatkan. Harus mulai bersih-bersih karena apa? Dosa kita terlalu banyak. Terhadap seorang alim, terhadap seorang ulama.
Yang fatal adalah ini yang terjadi. Sidikiyah ini. Sidikiyah. Kalau yang lain kita sikat kok, ada oknum-oknum ulama, kiai. Kalau yang nakal-nakal itu yang dia menggradasi ideologi bangsa kita sikat kok. Tapi kalau yang ini adalah senjata kita. Ya. Bapak-bapak Polri, bapak-bapak TNI harus paham itu. Sidikiyah itu adalah senjata kita. Ingat, Sidikiyah itu mengajarkan anak-anak mulai dari dini sampai dengan besar. Diberikan pemahaman bagaimana caranya menghargai seorang pemimpin. Bukan kelompok-kelompok yang diajari menjadi paham-paham khawarij. Orang-orang kelompok khawarij itu kan orang yang menolak pemimpinnya. Sidikiyah tidak seperti itu. Apalagi radikal, jauh dari itu semua. Kalau radikal, saya orang nomor 1 yang membantai itu semua. Saya adalah orang nomor 1. Untuk bapak-bapak yang ada di dalam institusi, hati Anda sudah saya wakili. Ya. Sidikiyah itu adalah pasukan kita. Sidikiyah itu adalah kita. Sidikiyah itu adalah Indonesia. Ini yang bikin fatal. Bapak Jenderal harus tahu itu. Kepala saya taruhannya. Saya taruhkan itu. Saya merinding ya. Saya merinding. Hati-hati. Anda bisa sikat khilafatul muslimin. Saya pelopor. Anda bubarkan organisasi-organisasi ekstrim. Saya menjadi pelopor. Saya tumbalkan diri saya. Walaupun taruhannya nyawa. Saya tidak punya pangkat seperti Anda. Tetapi Anda mengenal saya. Ya, saya korbankan nyawa saya. Kalau yang ini, yang Sidikiyah, jangan. Ini sama dengan senjata makan tuan. Percaya sama saya. Ini bapak-bapak jenderal yang saya hormati. Jangan. Jangan sampai. Ngeri. Ngeri sudah. Saya nggak bilang ini kutukan, ini kualat sama sedikit. Saya nggak bilang seperti itu. Tetapi apa kurang Allah memberikan cobaan di negeri kita ini. Yang akhir-akhir ini kok aneh. Kita mengurusi hanya urusan internal pemerintahan saja. Biasanya kita semua, saya salah satu pelopor dari sipil, ikut mengawasi masyarakat yang berpaham lain-lain, yang merongrong kedaulatan. Kita mengawasi, institusi mengawasi, Polri mengawasi, TNI mengawasi. Coba bayangkan sekarang, masyarakat sedang mengawasi kalian semua. Saat ini, rakyat ar-royah sedang mengawasi semua lembaga, semua institusi. Gimana? Anda percaya mau tidak sama saya? Ini yang terjadi. Saya tidak bilang ini kualat. Tidak. Ojo dibanding-bandingke. Jangan. Berbicara Sidikiyah itu nggak hanya berbicara masalah agama, tapi berbicara masalah tauhid. Nggak cuma berbicara masalah tauhid, berbicara tentang bangsa. Nggak cuma berbicara tentang bangsa saja, tetapi berbicara ideologi. Paham Bapak Jenderal? Mohon maaf nih, saya cerita-cerita aja Pak, bukan nasihati. Berbicara Sidikiyah itu luas sekali. Bukan berbicara agama. Bukan. Ngapa
Ngapain kalau seandainya Siddiqiyah hanya berbicara agama, tetapi Siddiqiyah ada PCTAI. Di situ orang-orang Siddiqiyah semua ada yang agamanya Kristen. Di satu wadah PCTA. Kristen, Hindu, Buddha ada di dalam situ semua. Subeki itu, setelah saya profiling, seorang Subeki itu banyak sekali memberikan rasa kemanusiaan, program-program kemanusiaan sudah tidak terhitung. Jadi sangat tidak adil ketika ada permasalahan satu, maka kita semua mengadili. Apalagi ini tidak bersalah. Ya, jangan berpolitik masalah politik praktis, tapi kalau mau berpolitik ya berpolitiklah politik kebangsaan untuk Indonesia Raya. Nah, yang terakhir, kalau Anda mau bersih dari penyakit politik praktis, maka kembalilah kepada jati diri bangsa supaya kita nggak terpecah belah.